Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Kita berada di Pedestrian Street, tepatnya di Jalan Haji Jainal Mustafa. Tampaknya telah terjadi perubahan yang sangat besar, apresiasi yang sangat tinggi kepada Wali Kota Tasikmalaya Haji Muhammad Yusuf yang sudah membangun jalur Hajat ini menjadi satu etalase kota yang cukup membanggakan masyarakat Kota Tasikmalaya. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang setiap hari berkumpul dan memanfaatkan fasilitas ini sebagaimana kebutuhan masyarakat kota akan ruang publik yang terbuka. Kita akan membahas bagaimana sih ini planningnya, dan tentu kita juga harus terbuka dengan kritik apa sih kekurangannya di Pedestrian Street Hajat Mustafa ini. Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Wahid. Assalamualaikum, Kang Wahid. Waalaikumsalam. Atur nuhun, tos sumping, anjing-anjing. Kita akan membahasnya juga dengan Pak Basuki Rahmat, akademisi sekaligus pengamat sosial di Kota Tasikmalaya. Kang Wahid, ini tampaknya menjadi obat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya di penghujung RPJMD dan di penghujung jabatan Wali Kota Tasikmalaya. Menjadi obat karena target yang lain tidak tercapai. Setidaknya masyarakat terobati lah dengan adanya pedestrian ini. Bagaimana pengembangan selanjutnya? Terima kasih, Muhajir. Memang jujur diakui walaupun awalnya pro kontra berkaitan dengan pedestrian Jalan Hajat Mustafa ini, karena memang pertama ini menghabiskan anggaran cukup besar, ada 2 paket, ini hampir 11 miliar antara pedestrian Jalan Hajat dengan pedestrian Jalan Hide. Ini menggunakan APBD provinsi? Ini menggunakan APBD 2, APBD kota. Wah, APBD kota. luar biasa. Awalnya janji Pak Yusuf itu sebetulnya APBD 1, tapi karena mungkin pihak provinsi tidak ataupun kurang respon, akhirnya ya kita anggarkan di APBD 2 dan waktu pembahasan di tahun 2021. Memang terjadi pro kontra. Walaupun pada akhirnya memang kita sudah sepakat di Banggar bahwasanya ini dianggarkan untuk tahun 2022 dan alhamdulillah sudah selesai dengan target yang sesuai dengan SPK di Dinas PUPR-nya sudah selesai lah, tidak terjadi ataupun urusan waktunya kan tidak melenceng kan. Ya pada akhirnya ketika melihat dari antusias masyarakat dari pro kontra di awal, termasuk saya pernah mencoba karena memang ada pro kontra dari masyarakat seolah-olah ini mau dijadikan apa, saya pernah masuk ke beberapa toko kan, bagaimana respon sebetulnya masyarakat sendiri seperti apa. Ternyata nggak jadi masalah sebenarnya, yang jalur ini nggak jadi masalah. Saya beberapa masuk ke 4 atau lebih 5 toko, bagaimana respon sebetulnya awalnya, karena memang kan di luar ramai bahwa masyarakat menolak. Kecuali memang yang jalur hideng. Kalau yang jalur hideng memang agak berat. Karena awalnya kan tidak seperti itu. Yang jalur hideng itu kan asalnya kan ditutup semua, jadi pedestrian, tidak ada jalan. Oh, sekarang masih ada Sekarang jalan. masih bisa ada jalan kan. Ya itulah akhirnya mungkin mengakomodir keinginan dari pemilik toko dari masyarakat sekitar. Jadi memang ini menjadi pengobat di akhir masa periode Pak Yusuf, dan saya salut sebetulnya di akhir masa jabatan Pak Yusuf ini ya ada kegiatan ataupun proyek yang saya bilang ini monumental gitu kan. Jadi catatan ingatan masyarakat, oh Malioboro-nya Tasik ini dilaksanakan ataupun dibikin semasa akhir Pak Yusuf kan gitu. Ada poin yang cukup bagus sebetulnya untuk Pak Yusuf. Lalu pengembangan ke depannya seperti apa? Nah, ini kan ditargetkannya itu sebetulnya sampai ke jalan penyerutan ya, Kang. Kayak jalan penyerutan
dan tahun ini pun masuk, tapi Tahun depan dianggarkan juga sampai sudah masuk usulannya, tapi ini belum tahu apakah sepakat atau tidak. Ini di internal Banggar mungkin apakah sepakat atau tidak. Kalau melihat dari antusiasme masyarakat bahwasannya nerima dan sangat sangat bahagia gitu kan dengan adanya jalan ini, mungkin saja respon masyarakat tidak akan ada lagi pro kontra. Tapi masalahnya di internal Banggar sendiri, apakah nerima atau tidak, berkaitan dengan pertama 2023 ini mungkin ke depan menghadapi 2024 menghadapi pilkada. Kita juga harus ada dana cadangan, Kang. Kemarin pun kita dana cadangannya sudah diperdakan, kita robah karena sudah tidak ada uang kan gitulah. Ini mungkin. Kemudian juga bagaimana hari ini Kota Tasik kan tingkat kemiskinannya juga tinggi. Mungkin saja di teman-teman di DPR akan berpikir apakah kita akan menurunkan tingkat kemiskinan atau misalkan untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat dengan pedestrian kan gitu. Tinggal berpikir itu sebetulnya. antara kemiskinan dan kebahagiaan tuh tipis-tipis. Gak apa-apa miskin asal bahagia. Tapi ketika berbicara, kan repot juga ketika berbicara orang Kota Tasik miskin kemudian, tapi kan yang kesini ya kan miskin, nggak bisa ke hajat kan gitu kan. Oke lah, misalkan untuk sementara ini kalau saya secara pribadi cukup dulu lah sampai misalkan sampai ganti hidung, misalkan sudah merasa bahagia, tinggal bagaimana kalau saya menyarankan ya untuk ke 2023 kita kan konsentrasi ke bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan Kota Tasik. Tapi ini kan ya soal kemiskinan dan soal pedestrian ini satu hal yang berbeda tentu. Karena ini juga bagian dari kebutuhan. Gimana Kang Oki? Ya, pertama tentu saya sebagai warga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan ini. Kemudian yang kedua, ini penting jadi catatan kita semua bahwa Tasik itu kan kota, bukan kabupaten. Nah, artinya kalau kita merujuk pada pendapatnya Ferdinand Tonis, ini kan mewakili representasi masyarakat Geselsam, bukan Gemeinsam. Artinya apa? Tingkat kebutuhan masyarakat kota itu berbeda dengan masyarakat Gemeinsam, masyarakat pedesaan. Nah, sehingga tadi misalnya indeks kebahagiaan tadi disinyalir akan meningkat dengan ini. Karena memang salah satu kebutuhan masyarakat kota itu adanya ruang publik yang bisa digunakan sebagai tempat di mana berinteraksi, sekedar bercengkrama, berinteraksi, santai. betul ya. Apalagi mungkin sekarang ada fenomena bikin selfie ya, atau ekonomi kreatif lah dengan sendirinya akan muncul. Nah itu yang pertanyaan. Nah sehingga dengan demikian maka sebenarnya sudah tepat pemerintah kota menata kawasan ini. Nah, kalau kita tadi hubungkan dengan soal yang lain, misalnya soal kemiskinan, nah justru saya berpandangan bahwa ini akan menjadi semacam trigger gitu ya bagi pertumbuhan ekonomi gitu ya di kawasan ini gitu ya. Kita harapkan karena saya melihat misalnya yang datang ke sini ya, itu bukan hanya warga Kota Tasik, Bukan. ada dari Banjar, ada dari mana-mana gitu ya. Dan tentu saja pasti mereka bawa bekal gitu loh, gitu ya. Artinya mereka akan berbelanja di lingkungan ini. Nah sehingga itu ada clapon efek nantinya gitu ya kepada ini. Sehingga menurut saya justru ini harus diteruskan gitu ya penataan ini. Jadi ada kepentingan untuk tadi kebutuhan warga kota. Kemudian yang kedua juga ada multiplier efeknya nanti terhadap perekonomian di sekitar situ. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, sebagai sebuah kota itu perlu ikon, simbol gitu ya. Jadi kalau Kota Tasik itu apa sih gitu ya? Sama halnya kita misalnya ke Jogja gitu ya, ada Malioboro gitu ya. Ke kota-kota lain pasti ada tempat-tempat ada Asia Afrika. ya,
di Semarang Ada misalnya Braga. ada Simpang 5. Betul. Gitu Kota loh. lama. Nah, Jakarta kan punya kota tua kan gitu ya. Tua. Nah, ini saya kira ini yang itu jauh lebih penting karena itu juga kemudian akan apalagi di era digital sekarang gitu ya, itu akan mudah dicerna dan kemudian mudah oleh pihak luar. Dunia internasional bahkan nanti akan orientasi ke seperti itu. Jadi ini persoalannya. Jadi persoalan berikutnya adalah terkait dengan besaran biaya. Saya kira untuk kepentingan ini, pemerintah jangan berhitung berapa sih biayanya, terlalu mahal. Untuk kepentingan masyarakat tidak ada yang mahal, gitu loh. Nah, sehingga terkait dengan sumber pembiayaan itu bisa dicari gitu, lain gitu ya. Bisa dicari. Kalau misalnya PAD kita terbatas, gitu ya. Nah, kan ada sumber-sumber lain gitu ya. Apalagi misalnya tadi disebut-sebut pernah sempat diusulkan di Banprop gitu ya, atau mungkin juga melalui DAK dan lain sebagainya. Saya kira tinggal didorong terus gitu ya. Kalau untuk pengembangan sampai ke Jalan Panjurutan itu menggunakan APBD yang mana Richard? Sebetulnya hampir jadi gini, saya juga ya tadi menambahkan dari Kang Oki, kalau toh misalkan ini bisa diperjuangkan, bisa dialokasikan dari DAK ataupun Banprop, sebetulnya tidak ada masalah kan. Mau sampai manapun misalkan. Nah, yang jadi permasalahan itu ketika memang ini dibebankan ke APBD 2 kan, ke APBD kota. Karena kepentingan kita pertama, jujur saja ketika berbicara ini pedestrian, walaupun memang salah satu ciri kota itu memang harus ada pedestrian kan. Itu salah satu pemerintah kota ataupun kota itu memang ya trotoarnya lebar kan gitulah. Nah, tapi ketika berbicara memang dibebankan ke APBD Kota Tasik, kita berat. Karena memang masih banyak kebutuhan yang lain. Tapi kalau misalkan memang ini bisa dialokasikan dari Bank ataupun DAK, saya kira nggak jadi masalah. Jadi kalaupun misalkan kalau melihat dari sampai ke jalan penyerutan itu sebenarnya hampir sama biaya dari yang kemarin. Walaupun memang belum muncul sekarang sebetulnya berapa sih kebutuhan kalau sampai ke ke jalan penyerutan. Karena posisinya beda Om. Jadi jalan ini sebenarnya tidak lurus. Lebarnya tidak sama lebarnya. Jadi semakin ke sana semakin sempit gitu. Semakin sempit. Berarti ya, kalau mau diterusin itu sebenarnya lebih kecil lah karena lebih kecil dan mungkin juga penyelesaiannya akan lebih Tidak kecil selebar ini. karena tidak mungkin misalkan justru jalannya yang makin kecil tidak mungkin kalau mungkin jalannya sih tetap sama misalkan dari sini ke sana itu sama ukuran lebar jalannya pasti sama cuman mungkin ya penyelesaiannya yang lebih lebih kecil. Iya. Tadi terkait anggaran, saya kira mungkin bisa juga non APBD, Pak Monjir. Artinya misalnya dengan CSR, gitu. Karena sudah banyak contoh. Kota Bandung itu juga banyak fasilitas publik yang dibangun oleh CSR, gitu ya. Sehingga barangkali ya tadi itulah. Ya, kalau kita misalnya berkomitmen bahwa ini bagus, gitu ya, untuk kepentingan warga masyarakat bukan hanya Kota Tasik, akan berdampak positif pada perekonomian, pada ketertiban gitu ya. Saya kira soal cara itu banyak. Ya, mudah-mudahan perbincangan ini ditonton oleh semua anggota dewan, lalu ditonton oleh PJ Wali Kota besok yang baru untuk meneruskan ini semua. Ya, Saya pikir ini memang ya satu langkah yang cukup berani sekali karena bertahun-tahun ngomong relokasi PKL dan lain sebagainya itu tidak berhasil dan konon kabarnya kebijakan ini terlambat 2 tahun pelaksanaannya. Bukan. Tadi jadi karena memang dulu janji Pak Yusuf itu kan. Pemudi dulu. Ya dulu pernah relokasi kan kemudian juga kalau urusan berkaitan dengan pedestrian ini Malioboro-nya Tasik itu memang Pak Yusuf. Yang punya ide Pak Yusuf. Cuman bukan terlambat itu karena memang tadinya mau dianggarkan diusulkan ke provinsi tapi tidak ada respon kan gitu. Jadi terlambatnya di sana. Oke. Tapi ya terlepas dari semuanya ada beberapa kritik kita terhadap jalur ini. Ya, ini mungkin jadi catatan dari Komisi 3. Komisi 3 melihat apa? Kalau saya melihat kabel, rantung di luhur gitu kan. Lalu kalau saya lihat itu
selurusnya jalan tuh ya rujit lah dengan tetempoannya, dengan billboard yang garu-karuan, pelang toko yang jorok ke jalan. Nah, jadi gini Om, Lalu ada masalah hidran yang tidak normal. Tidak Ini kan normal. safety-nya tidak ini. Gimana? jujur ya, ketika kemarin penyesian ini nih ada tambahan box ya untuk drainase, untuk gorong-gorong, dan itu dipakai, alhamdulillah sudah mulai. Sebenarnya awalnya ini lebih banyak dulu kabel, tapi semacam di bawah itu sebenarnya banyak kabel juga sekarang. Jadi sudah disediakan di box itu ada cantolan untuk bagaimana supaya bisa menyimpan kabel. Dan memang ini menjadi pemikiran kita bersama sebetulnya ketika berbicara. Sekarang kan sudah musimnya fiber optik gitu kan. Ya, sudah harusnya tidak. duct. Nah, Ada ducting duct. itu karena memang ya ketika sebenarnya memang pemerintah itu harus sudah menyiapkan ducting. Memang dari dulu saya baru pertama 2014 kita pernah dulu itu ke Bekasi, kita itu studi komparasi ya bagaimana pemerintah harus menyiapkan ducting supaya memang pihak-pihak swasta yang berkaitan dengan itu kan bisa sewa ke kita, itu kan jadi PAD sebetulnya. Iya, dibikin pedanya kan. Jadi di bawah ini pun sebetulnya sudah ada. Jadi kemarin itu sudah disiapkan posisinya, ada cantolan itu di paling atas itu dan sudah dipakai sebagian. Ini dipakai untuk Telkom kemarin sudah. Cuman kalau yang ini mungkin ini belum. Ya Telkom, PLN, Ya. nakal-nakal gunting gitu kan, gitu aja. Betul. Yang itu. Jadi tidak tanggung gitu. Apa Dan yang ini? ini ada hal yang terpenting lagi di sini gitu ya. Kita belajar dari apa yang misalnya umumnya kota-kota di Indonesia itu beban kota itu terlalu berat karena menjalankan banyak fungsi. Fungsi sebagai pusat perekonomian, fungsi sebagai pusat pemerintahan, fungsi sebagai pusat budaya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita urai, Iya. gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, saya ketika berbicara pedestrian, gitu ya, maksud saya inilah fungsi pedestrian, gitu ya. Jangan kemudian ditumpang tindihkan dengan fungsi lain, gitu ya. Nah, sehingga misalnya soal PKL ini ya harus ditata, gitu ya, ditempatkan atau direlokasi ke tempat yang mungkin kita buat untuk pengembangan itu. Jadi memang ini fungsinya pedestrian sebagai tempat masyarakat berinteraksi. Nah, jadi jangan ditumpang tindihkan dengan fungsi yang lain, maksud saya begitu. Nah, sehingga bisa di sini pedestrian dan toko-toko tradisional atau konvensional gitu. Sehingga toko-toko modern jangan juga ada di jalur ini gitu. Iya. Nah, kalau kota itu mampu menata seperti itu, saya kira Tasik akan menjadi model penataan kota yang baik gitu ya. Dan ke depan itu saya kira kalau dilakukan seperti ini, kesebaran penduduk juga akan lebih seimbang, pertumbuhan juga akan lebih merata, tidak tertumpu pada titik-titik. Oke, terima kasih Pak Wahid, Pak Basuki. Kesimpulannya, ini adalah sebuah langkah yang luar biasa dari di akhir masa jabatan Pak Haji Yusuf sebagai Wali Kota Tasikmalaya, dan apresiasi yang cukup tinggi dengan keberaniannya, effort dia, dan keseriusan dia gitu ya. Ngawal sampai debat-debat sama pedagang gitu kan, itu luar biasa sekali sebenarnya. Dan dia tetap teguh dengan perubahan ini. Saya pikir kita sepakat semua bahwa pertama ini harus disempurnakan dengan berbagai macam kekurangannya, dan ini diperluas gitu, meliputi wilayah kota-kota lama lah ya, pusat kota zaman dulu, kota Tasik di seputaran pusat kota tentu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemerintah, perhatian dari DPRD, dan support dari masyarakat. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di perspektif segmen berikutnya.